Assalamualaikum sahabat beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Sahabat beriman, apa yang terfikir oleh Anda mendengar kata Ka'bah? Ya, Ka'bah adalah bangunan segi empat yang terletak di kota Mekah, dan menjadi tempat sumber pusat beribadah bagi semua umat Islam. Ka'bah juga menjadi arah kiblat setiap umat Islam melaksanakan sholat, juga tempat umat Islam melakukan ibadah haji dan umroh. Berikut ulasannya, sejarah awal berdirinya Ka'bah dari dulu hingga sekarang. Simak videonya sampai selesai, supaya tidak gagal paham. Ka'bah ini sudah berdiri sejak sebelum Nabi Adam ada di bumi. Ka'bah didirikan atas perintah dan izin Allah. Ini tercantum di Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 96 dan ayat 97. Dan Ka'bah ini dibuat memang untuk Nabi Adam melakukan ibadahnya di bumi ini. Bangunan Ka'bah ini awalnya memiliki tinggi 7 hasta, panjangnya 30 hasta, juga lebarnya 22 hasta, dan tanpa atap. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa dibangunkan untuk manusia, bukan dibangun oleh manusia. Jadi, Ka'bah sudah ada sejak sebelum Nabi Adam ada di bumi. Tiap tahun umat Islam pasti mendatangi tempat suci ini untuk melakukan ibadah haji. Bagi yang mampu, dalam sejarahnya, Ka'bah juga sudah beberapa kali untuk direnovasi dari masa ke masa. Pertama Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, kaum Quraisy sebelum Islam, dan Nabi Muhammad SAW, hingga sampai saat ini Ka'bah masih berdiri kokoh di Mekah. Sampailah di zaman Nabi Nuh, Ka'bah mengalami kerusakan. Akibat banjir yang sangat besar di zaman Nabi Nuh, Ka'bah mengalami hancur bagian atas dan hanya meninggalkan pondasinya saja. Dengan kondisi Ka'bah begini, di masa inilah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail mendapat perintah Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan perintah Allah untuk membangun ulang rumah Allah yang suci ini. Kisah ini tercantum di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Saat Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim, untuk melanjutkan renovasi Ka'bah yang sudah rusak diterjang banjir, Nabi Ibrahim melakukan pijakan pada batu pertama yang dibawa olehnya. Pijakan batunya inilah yang kita ketahui saat ini menjadi makam Ibrahim, hingga akhirnya selesailah Ka'bah dibangun pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Allah menegaskan, sesungguhnya rumah ibadah pertama dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Mekah. Inilah Ka'bah, yang tidak terputus dan menjadi petunjuk, sebagai kiblat umat Islam saat sholat, dan pusat ibadah kepada Allah, dikunjungi oleh umat Islam sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Dalam kisah sejarah berdirinya Ka'bah ini, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, tercantum di Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, demikian agar mereka melaksanakan sholat, maka, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dari doa Nabi Ibrahim ini jelas, supaya kota Mekah melimpah dengan buah-buahan dikabulkan Allah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menginfokan kepada manusia, supaya mengunjungi Ka'bah. Setelah Nabi Ibrahim meninggal, dan Nabi Ismail, pengikut Nabi Ismail sangat banyak, tapi setelah anak Nabi Ibrahim ini meninggal, pelan-pelan pengikutnya meninggalkan kepercayaan kepada Allah, dan mulai menyembah berhala, hingga Ka'bah dikelilingi oleh berhala. Dari sinilah Ka'bah mulai menjadi tempat sembah berhala. Sebelum kenabian Muhammad, banjir kembali menghampiri Ka'bah, dan merusak dinding-dinding Ka'bah. Karena bencana ini, bangsa Quraisy ingin merenovasi Ka'bah, tapi mereka takut akan melakukannya. Sebelumnya, pernah juga bangsa Quraisy celaka karena menghancurkan Ka'bah. Hanya Al-Walid bin Al-Mughirah yang berani robohkan Ka'bah dan direnovasi total supaya menjadi bangunan yang baru. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak setuju dengan pembangunan Ka'bah yang dilakukan bangsa Quraisy, karena posisi Ka'bah tidak seperti posisi saat Nabi Ibrahim dan Ismail dirikan. Setelah itu, sampailah di sebuah perang, Khalifah Yazid bin Muawiyah serbu Abdullah bin Zubair dan rombongannya di Mekah, dan merusak total Ka'bah. Karena perang itu Ka'bah rusak parah, dan diratakan dengan tanah saat pembangunannya kembali. Abdullah bin Zubair bangun tiang sekeliling bangunan untuk ditutupinya dengan tirai, dan juga menambahkan tinggi bangunan, juga menambahkan pintu. Pembangunan Ka'bah ini oleh Abdullah bin Zubair sesuai dengan hadis Nabi Muhammad. Hingga akhirnya, Ka'bah sampailah seperti sekarang yang kita lihat. Bangunannya, tingginya, sudah bagus total. Yang pasti, pembangunannya sesuai dengan hadis Nabi.
Dari kisah ini dapat kita artikan, bahwa Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam ada di bumi. Atas perintah Allah dan izin Allah, Ka'bah sudah berdiri, dengan tujuan menjadi rumah Allah pertama untuk Nabi Adam, dan manusia keturunannya hingga saat ini. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melanjutkan pembangunan Ka'bah dengan izin dan perintah Allah, yang terkena bencana banjir yang hebat di zaman Nabi Nuh. Itulah Ka'bah yang berubah tampilannya dari masa ke masa. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim atas perintah dan izin Allah. Bangunan berbentuk kotak ini, di tengah gurun pasir, dan bangunan megah ini, sudah disertai dengan batu hitam Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad ini adalah batu terbaik yang dibawa langsung oleh Malaikat Jibril, dan diberikan ke Nabi Ismail. Air pertama yang keluar di Masjid Suci atau Ka'bah adalah air Zam-Zam. Sampai pada akhirnya Ka'bah ke masa Nabi Muhammad SAW, dan sahabat-sahabat Nabi, dan sampai pada saat ini Ka'bah berdiri megah. Itulah kisah dari berdirinya Ka'bah dari dulunya hingga sekarang.